berbeda, metode kita itu tidak sama. Halo. Halo, ya, silakan. How are you, bro? Aduh, sebentar nih, nggak jelas lagi teman-teman. Halo. Maksud saya begini, metode orang itu berbeda-beda, tidak sama. Karena saya menonton, sebagian saya tonton itu. Saya tonton videonya siapa? Saya tonton videonya Deki, Gadas, saya tonton videonya MYM, saya tonton sepintas saya tonton. Mereka mengkritik, bukan apologet itu. Itu bukan apologet. Ya, sudut pandangmu kalau bukan apologet ya terserah kamu. Kamu mau bilang apa terserah. Buktinya kalau kamu live, penontonmu ya paling 200 orang. 300 orang, 150 orang. Enggak, kamu lihat ini. Kalau saya siaran ini di TikTok saja udah 14.800 orang yang nonton ini. Secara live. Berarti metode yang berhasil, saya nggak mengatakan metode saya lebih berhasil dari metodemu. Tidak pernah saya katakan itu. Kita punya cara yang berbeda. Kamu punya cara berapologet. Kamu punya cara menyampaikan pesan-pesan Yesus kepada orang Islam dengan caramu. Saya juga punya cara. Tetapi ketahuilah, pengalamanmu tidak lebih jauh daripada pengalaman saya. Pengalaman saya menginjil, pengalaman saya memberitakan kebenaran kepada orang-orang Islam, itu sudah 13 tahun. Bahkan saya rumah ke rumah. Bayangkan, rumah ke rumah saya datangi. Jangan salah Anda. Zaman dulu saya mendatangi rumah-rumah. Saya kumpulin banyak orang muslim. Saya puterin, saya kasih tonton saya bikin layar lebar. Saya bikin layar lebar di kampung itu. Saya bikin layar lebar, saya kasih proyektor, terus mereka nonton film tokoh terbesar sepanjang sejarah. Ada itu. Anda belum tahu siapa saya. Saya juga ke rumah-rumah, saya ke rumah-rumah, kenalan di jalan. Ketika saya berkenalan ya, entah itu di parkiran saya ngobrol. Biasanya target saya itu adalah orang-orang Islam yang betul-betul mempelajari agama Islam. Kalau orang-orang Islam awam, sama agamanya saja dia tidak peduli. Nggak peduli. Sholat saja dia tidak pernah. Tetapi ketika saya melihat ada seorang muslim, dia pakai baju koko, pakai kopiah. Ini orang-orang seperti ini paling demen saya lihat. Ketika saya duduk di parkiran, saya ngobrol sama dia. Muslim bang? Iya, muslim. Kenalan. Saya Kristen. Saya tertarik nih, pengen ngobrol sama Anda nih seputar perbandingan Islam dan Kristen. Boleh? Oh boleh. Ayo kenalan. Main ke rumah. Oh, Anda tidak tahu saya. Anda tidak tahu saya ya. Tidak tahu. Saya ke rumahnya main. Disuguhin teh apa minum, ngobrol kami. Sampai istrinya yang ngasih kode-kode, suruh pulang. Pernah. Oh, Anda tidak tahu. Jadi pengalaman saya yang panjang itu membuat saya itu harus menggunakan cara tertentu. Memang cara saya itu adalah menyadarkan dia dulu bahwa dia di jalan yang sesat. Itu dulu yang saya gunakan. Bagaimana dia mau percaya apa yang saya katakan? Orang dia saja tidak percaya dengan ada yang di tangan saya. Mereka itu tidak percaya. Ketika saya buka Injil, mereka nggak percaya itu dengan yang di tangan saya itu. Maka saya tunjukkan di Quran dia, buka Quranmu, buka. Oke, setelah dibuka. Apa kata Quranmu? Kamu disuruh beriman nggak kepada Injil? Iya. Selama ini mereka tidak tahu ada ayat itu. Orang Muslim tidak tahu di dalam Al-Quran ada perintah untuk beriman kepada Injil. Karena apa? Karena mereka bacanya huruf Arab. Itu yang saya sadarkan dulu.
Itu metode saya. Metode kamu pun tidak saya salahkan. Saya tidak pernah menyalahkan gaya orang. Ini nggak saya salahkan. Orang punya style, punya pengalaman masing-masing. Sehingga punya cara yang sesuai dengan pengalaman mereka. Kamu mengatakan, kamu bukan apologet. Karena kamu membahas Al-Quran terus. Tonton sampai selesai. Setelah saya membahas Al-Quran, saya tutup dengan sebuah pesan. Itu. Oh, gimana kamu? Bilang saja kamu syirik. Bilang saja kamu tidak sanggup mencapai pencapaian apa yang saya capai. Begitu. Ada kamu live, kamu mencapai 14.000 orang begini. Ada kamu live sampai begitu. Hah? Ayo silakan. Yang muslim silakan. Hamzah Matris silakan. Kalau muslim sudah sadar bahwa mereka berada di jalan yang sesat, baru saya beritakan kebenaran. Begitu. Ya Hamzah, kenapa Anda gelap-gelapan ini Hamzah? Cahaya api tak ada. Cahaya api tak ada. Begini Hamzah, saya hanya berpesan begini. Kalau Anda gelap-gelapan, kalau Anda digelap-gelapan, jangan sampai nanti Anda seperti Muhammad. Tiba-tiba Anda dapat wahyu. Karena konon kabarnya, menurut agama Islam, Muhammad pernah bertahanus di Gua Hira. Dan Gua Hira itu adalah tempat yang gelap. Betul? Iya. Nah, ketika dia bertahanus di Gua Hira, dia mendapatkan wahyu. Nah, saya berpesan kepada Anda, jangan sampai Anda dapat wahyu. Kalau Anda dapat wahyu, sebenarnya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh, wahyunya itu nanti bilang begini, perempuan-perempuan cantik boleh menyerahkan diri kepada siapa-siapa saja yang mau menjadi istriku, bahwasanya boleh. Jangan sampai seperti itu ya. Nah. Baguslah itu. Kok baguslah itu? Perempuan yang cantik. Ayo silakan. Loh, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat yang mengatakan, engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Bahkan engkau boleh menggauli perempuan-perempuan yang sudah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Itu wahyunya Allah kepada Muhammad itu. Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Usman. Silakan Usman. Oh, Mida. Ini sering dia inbox saya. Kalau sudah selesai dia ini bahkan telepon-telepon saya. Kamu kenapa tidak berani naikkan saya, Edis? Kenapa kamu setiap live saya naik tidak kamu naikkan? Tapi udah saya bilang sama dia, kamu beli sinyal dulu yang bagus. Mida, gimana? Kamu udah beli sinyal yang bagus? Odis, Sudah beli sinyal yang bagus belum? ya sinyal emang bagus-bagus aja. Oke, silakan. Kamu menyampaikan apa? Ya enggak, itu loh soal apa ya tadi? Oh ya, kau kan buat video tuh, Dis. Yang mana? Nah, Buat video soal ini, Dis. Apa sih? apa? Kencing unta. Kenapa kencing unta? Lah iya kan. Kau bilang kan Nabi Muhammad itu nyuruh orang Islam minum kencing unta kan? Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Dan umat muslim sekarang pergi ke Mekah, ke Madinah. Sebentar, saya puterin lagunya ya. Sebentar. Sabar. Itu lagu-lagu fenomenal juga itu. Waktu aku jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa minum, mampir tempat onta. Gitu ya, baik, sebentar. Sebentar, kita cek dulu.
Papa, dia ingin supaya kita putarkan lagunya ya. Sabar. Teman-teman yang nonton di YouTube ini ada 4.400 orang ya di YouTube saya ya. Jadi teman-teman, channel saya itu hanya di YouTube dan TikTok ya. Facebook saya belum bisa karena Facebook saya baru berumur 5 harian. Jadi belum bisa memutar video live di Facebook. Coba dengarkan ya, dengarkan. Dengarkan. Kan. Jalan-jalan ke Madinah, tidak lupa mampir tempat onta. Lihatlah di sana orang jualan, mereka jualan daging onta. Kok dibilang waktu ini fitnah, padahal memang disuruh Muhammad. Jadi muslim jangan setengah, minum air kencing onta di Madinah. Kencing onta, kencing onta, kencing onta minuman orang muslim. Kencing onta, kencing onta, kencing onta minuman orang muslim. Coba. Nah, coba yang mana yang mau kamu bantah? Silakan, silakan. Nah, udah macet kan dia kan? Ini kerjanya ini. Dia datang ke sini, kabur kan? Terus nanti habis itu ditelepon. Kenapa kau turunkan aku? Kenapa kau tidak berani? Terus berputar-putar gitu terus modelnya. Jadi dia ini nggak tahu teman-teman apa dulu pernah agak jatuh atau gimana gitu, saya nggak tahu lihat si Dasa ini. Selalu begitu. Saya naikin, dia pengen membahas sesuatu terus macet. Habis itu dia curhat. Kamu tidak berani dengan saya. Masuk itu lagi. Diulang lagi dengan ulangan yang sama. Seperti kuldesak itu, muter-muter terus. Ketemu lagi. Balik lagi. Aduh, susah. Kenapa sih kalian seperti itu, teman-teman? Ayo, silakan. Coba Muslim naik, ya. Kemudian kalian bilang sama saya, di bagian mana yang saya itu mengada-ngada, di bagian mana yang saya itu mengeluarkan statement itu fitnah terhadap Muhammad. Bahkan saya akan melawan siapapun yang berani memfitnah Muhammad. Iya. Mau Kristen, mau Islam, kalau dia fitnah Muhammad, saya lawan. Saya tidak pernah memfitnah Muhammad loh. Sungguh kali ini nekat yang nyata mengatakan saya fitnah Muhammad. Ya, ayo silakan. Silakan. Ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Ya, ini sudah 1 jam lebih. Oke, teman-teman ya, kita iklan sejenak ya, teman-teman. Teman-teman sekalian, ini pengumuman ya, teman-teman ya. Pengumuman, jadi teman-teman dengarkan dulu pengumuman saya ini. Teman-teman sekalian, sekarang ini metode penipuan-penipuan yang membawa-bawa nama saya itu sudah semakin banyak. Jadi teman-teman hati-hati ya. Jadi akun-akun palsu Edis TV, ya, ini saya nggak tahu ini asalnya dari mana. Saya hanya dibagikan. Kalau saya lihat ada begini, kemudian ada logo video, ada logo telepon. Ini nampaknya ini Facebook ini. Facebook atau Instagram saya nggak tahu ini. Nampaknya sumbernya dari itu. Jadi hati-hati teman-teman ya. Akun-akun tiruan yang mengatasnamakan saya, mereka itu gencar melakukan penipuan. Mereka ngirim pesan ya, membawa-bawa nama saya, begitu ya, supaya orang begitu nyumbang atau ngasih duit segala macam. Itu penipuan teman-teman. Ya, jadi hati-hati teman-teman, hati-hati. Teman-teman tolong bagikan supaya apa? Supaya tidak banyak lagi korban berjatuhan. Sasaran mereka ini biasanya itu orang-orang tua, ibu-ibu begitu ya, yang udah berumur 50-an ke atas, gitu, nggak ngerti, gaptek begitu. Dan mereka tidak mengerti mana akun Edis TV yang benar. Di antara kalian ini, kalau kalian menonton selain daripada di TikTok dan YouTube saya, berarti kalian itu menonton di platform lain. Saya juga dikasih lihat, Bang, ini ada di Facebook Live. Sebenarnya nggak masalah, teman-teman. Orang melivekan siaran itu nggak masalah. Cuman, jangan kalian berpikir bahwa itu akun asli saya. Begitu. Karena banyak akun-akun palsu menyiarkan, padahal mereka Muslim.
Setelah itu mereka kirim pesan. Ya dengan begini-begini nih. Nah itu banyak korbannya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman memfollow akun saya yang asli. Nah, kalau teman-teman mau mensupport saya, benar-benar teman-teman pengen mensupport Edis TV, saya ada program pendirian Rumah Apologet dan kita sudah melakukan transaksi, sudah deal harganya, tetapi memang ada kekurangan 10%, teman-teman. Kurang lebih 10% kurangnya. Jadi teman-teman, kalau memang teman-teman mau mensupport saya, teman-teman supportnya di sini. Nah, ini yang benar. Yang kalian lihat di layar sekarang ini, nah inilah yang benar. Kalau kalian mau mensupport saya lewat sini, ya BRI sekian-sekian itu, ya belakangnya 532 itu teman-teman. Kalau teman-teman nonton di YouTube ada tulisan berjalan, ya tuh ada tulisan yang berjalan itu ada BRI, ada PayPal, ada Zelle, nah itu asli saya. Jadi saya tidak pernah menggunakan kiris, nggak pernah menggunakan dana, nggak pernah menggunakan dompet, nggak pernah. Ya. Jadi hati-hati teman-teman ya. Seperti itu. Jadi mereka sudah bikin kiris atas namanya itu, yaitu. Jadi hati-hati teman-teman, saya tidak pernah menggunakan kiris ya, seperti itu. Ini luar biasa ini jaringan-jaringan. Karena gini ya, nanti kalau saya bilang saya terkenal, saya dibilang sombong, dibilang terkenal apanya kamu, nah begitu, saya nggak mau gitu. Tapi gini, influencer lah, saya bilang influencer bukan terkenal lah. Orang-orang yang berpengaruh di media sosial itu biasa Raffi Ahmad. Banyak penipu-penipu menggunakan akun-akun mereka, akun palsu ya. Dia bikin akun Raffi Ahmad atau dia bikin Mbak Imwok. Mbak Imwok. Bedakan mana akun asli, mana akun palsu supaya kalian tidak tertipu ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan kembali